Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Karyaningsi selaku dosen mata kuliah Kepemimpinan beserta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Hilman Muhammad Nopal akan menjelaskan materi yang berjudul Ethical Leadership and Cross-Cultural Leadership and Diversity. Jadi daftar isi yang akan kita bahas pada presentasi hari ini adalah pengertian kepemimpinan etis, lalu yang kedua ada prinsip, ketiga pengertian kepemimpinan lintas budaya, yang keempat adalah tantangan pemimpin lintas budaya, dampak positif dan tantangan kepemimpinan etis dan lintas budaya, dan berikutnya. Lalu kita masuk ke definisi ya. Apa sih definisi kepemimpinan menurut para ahli? Jadi menurut Gibson, Ivan Sepik, dan Donnelly tahun 2000, dia menjelaskan bahwa pemimpin merupakan agen perubahan, orang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari orang lain mempengaruhi dirinya. Lalu menurut Fahmi tahun 2016 bahwa adalah kepemimpinan itu adalah ilmu tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi dan mengawasi orang lain. Seperti itu. Lalu apa aja sih definisi kepemimpinan etis menurut para ahli? Di sini dijelaskan bahwa menurut Al-Sarafi dan Raijani tahun 2013 bahwa kepemimpinan etis adalah pemimpin yang mempengaruhi karyawan dengan menerapkan prinsip-prinsip keyakinan dan nilai-nilai yang benar sebagai dasar perilaku dalam organisasi. Lalu menurut Fahrudin et al. Tahun 2018 bahwa kepemimpinan etis adalah kepemimpinan yang melalui prinsip-prinsip yang mempengaruhi pengikut. Kepemimpinan etis berarti secara moral yaitu baik atau benar. Lalu prinsip kepemimpinan etis. Pertama ada integritas, bahwa pemimpin etis menunjukkan kejujuran, kepercayaan, dan konsistensi antara kata-kata dan tindakan mereka. Lalu kedua ada menghormati orang lain, bahwa pemimpin etis memperlakukan semua individu dengan martabat dan penghormatan tanpa memandang posisi, latar belakang, atau keyakinan mereka. Lalu transparansi, bahwa pemimpin etis membangun budaya komunikasi yang terbuka dan transparan. Lalu yang keempat ada akuntabilitas, bahwa pemimpin etis bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Lalu definisi kepemimpinan lintas budaya. Jadi di sini dijelaskan bahwa menurut Akiga dan Lowe tahun 2004 bahwa kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompok yang memiliki perbedaan kebudayaan. Lalu menurut Umar Raja tahun 2008 merupakan suatu bentuk interaksi kepemimpinan antara pemimpin dan bawah dengan latar belakang budaya yang berbeda. Lalu apa aja sih tantangan pemimpin lintas budaya? Pertama ada perbedaan budaya dan nilai. Menghadapi perbedaan budaya, nilai, norma, dan kepercayaan di dalam anggota tim. Lalu yang kedua ada komunikasi antar budaya. Mengatasi hambatan komunikasi akibat perbedaan bahasa, gaya komunikasi, dan norma komunikasi yang berbeda. Lalu berikutnya, apa aja sih dampak positif dan tantangan kepemimpinan etis dan lintas budaya? Jadi ada yang pertama adalah membangun kepercayaan. Dampak positifnya bahwa pemimpin yang bertindak secara etis dapat membangun kepercayaan yang kuat. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan kinerja. Kepemimpinan etis dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja tim. Lalu yang ketiga, membentuk budaya organisasi yang positif. Pemimpin yang etis berperan penting dalam membangun budaya organisasi yang positif. Lalu, apa aja sih tantangan kepemimpinan yang etis? Pertama, keputusan yang sulit diambil. Pemimpin etis sering dihadapkan dengan keputusan yang sulit, di mana nilai-nilai etis mungkin bertentangan dengan kepentingan bisnis atau organisasi. Yang kedua ada kesulitan dalam menegakkan standar, bahwa menerapkan standar etis dalam organisasi tidaklah selalu mudah karena selalu bertentangan dengan kepentingan organisasi maupun bisnis. Lalu rentan terhadap penyalahgunaan. Meskipun tujuan kepemimpinan etis adalah mempromosikan kebaikan dan keadilan, tidak semua pemimpin etis selalu mengikuti prinsip-prinsip ini. Lalu kelebihan kepemimpinan lintas budaya. Pertama, keragaman perspektif.
Pemimpin lintas budaya memiliki akses ke berbagai sudut pandang dan pengetahuan tentang budaya yang berbeda. Yang kedua, kolaborasi yang kuat. Kepemimpinan lintas budaya dapat menciptakan tim yang kuat dan dari bermacam latar belakang karyawan. Yang ketiga, adaptabilitas dan fleksibilitas, bahwa memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan beroperasi di berbagai konteks budaya. Berikutnya, tantangan kepemimpinan lintas budaya. Pertama, hambatan komunikasi. Perbedaan bahasa, gaya komunikasi, dan budaya dapat menghambat komunikasi efektif antar anggota tim. Lalu yang kedua ada kesulitan memahami norma budaya. Pemimpin mungkin kesulitan memahami norma budaya yang berbeda yang mempengaruhi interaksi antar anggota tim. Lalu, manfaat keberagaman dalam organisasi. Jadi ada beberapa poin. Pertama ada kreativitas dan inovasi. Keberagaman budaya memberikan perspektif yang berbeda dalam pemecahan masalah dan pengembangan ide. Kedua, peningkatan produktivitas, bahwa tim yang beragam secara budaya dapat memanfaatkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan secara bersama. Yang ketiga, meningkatkan reputasi dan daya tarik. Organisasi yang menganut keberagaman dianggap sebagai tempat kerja yang inklusif dan ramah. Lalu apa aja sih strategi dalam mengelola kebersamaan dalam organisasi gitu? Pertama, menciptakan budaya yang inklusif. Pemimpin harus memastikan adanya budaya inklusif di mana semua individu merasa diperlakukan secara adil. Lalu yang kedua, pelatihan dan pendidikan. Pelatihan yang berfokus pada pemahaman budaya dapat membantu mengatasi gesekan antar budaya. Kita lanjut ke studi kasus. Di sini saya akan membahas sebuah perusahaan yang bernama PT Indo Taicen dengan kondisi PT Indo Taicen merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan merupakan perusahaan padat karya yang dimana setiap karyawannya memiliki latar budaya yang berbeda, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut membuat gesekan kerap terjadi antar individu yang mengatasnamakan perbedaan latar belakang tersebut. Dengan adanya gesekan tersebut mengakibatkan produktivitas karyawan menurun yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Manajemen PT Indo Taicen mendengar kegaduhan ini sehingga melakukan sebuah gerakan dalam menanggulangi kericuhan antar karyawan, seperti penyuluhan pentingnya kesatuan dan keberagaman dalam bekerja, lalu mendengar dan memberi arahan secara bijaksana kepada karyawan dengan tujuan menghilangkan barrier atau penghalang antar karyawan agar produktivitas perusahaan dapat optimal dan kembali sedia kala. Lalu, masalah yang ditemui dalam kasus ini ialah pertama, keberagaman yang mengakibatkan gesekan. Yang kedua, kurangnya kesadaran apa arti penting keberagaman. Lalu, solusi yang dapat diberikan, pertama, pentingnya kepemimpinan etis yang tegas dan adil bagi karyawan dalam menjalankan perusahaan. Yang kedua, peran pemimpin yang dapat mengerti latar belakang karyawan yang terjadi gesekan. Yang ketiga, memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai arti penting persatuan dan kesatuan dalam perusahaan. Yang keempat, membuat kebijakan yang inklusif dan adil bagi seluruh lapisan karyawan. Lalu, keterkaitan dengan teori. Berbicara mengenai keterkaitan dengan teori, ada beberapa poin yang bisa digarisbawahi seperti peran penting seorang pemimpin lintas budaya yang memahami latar belakang karyawannya. Dengan memahami latar belakang tersebut, pemimpin ini dapat membuat kebijakan yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan karyawan. Lalu, peran penting pemimpin etis dalam sebuah perusahaan. Pemimpin seperti ini harus bisa menegakkan hal yang baik secara norma dan tegas dalam menjalankan kebijakannya demi menjaga keberlangsungan perusahaan agar dapat berjalan dengan semestinya. Beberapa hal tersebut harus bisa dimiliki oleh seorang pemimpin yang etis dan memiliki wawasan lintas budaya. Dan terakhir ada quotes yang saya ambil dari B.J. Habibie. Beliau berkata bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, namun keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak mengenakan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.